Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa angkatan 2020 di ITERA. Selamat datang juga di Laboratorium Kimia Dasar ITERA. Di sini kita akan belajar tentang Kimia Dasar 1 dengan judul pertama yaitu pengenalan laboratorium. Untuk bekerja di laboratorium, baik penelitian ataupun praktikum, ada tata tertib yang harus kita ikuti. Baik praktikan maupun asisten praktikum diwajibkan untuk menggunakan jas laboratorium dengan tangan panjang, menggunakan masker dan sepatu yang tertutup. Anggap semua zat yang ada dalam laboratorium itu berbahaya. Dengan begitu, kalian akan selalu berhati-hati dalam penggunaan dan pemakaiannya. Laboratorium kimia dasar ini ada 3 perlakuan untuk pengolahan limbah. Yang pertama, untuk pengolahan limbah tidak berbahaya. Jadi, kalian bisa langsung buang ke wastafel dan diiringi dengan air yang mengalir. Kedua, ada limbah yang berbahaya. Sudah disediakan trijen untuk menampung limbah yang berbahaya, sehingga kalian bisa langsung membuangnya pada trijen. Jangan lupa dibuang kembali. 3, ada limbah padat yang kalian bisa buang pada kotak sampah yang sudah disediakan di samping wastafel. Dijelaskan dan diingatkan para praktikan, asisten praktikum, dan semua orang yang menggunakan laboratorium untuk bekerja, yaitu ada beberapa cara untuk menanggulangi kecelakaan kerja atau kebakaran. Jika terjadi kebakaran, kalian jangan panik. Gunakan pemadam atau lap basah atau segera lapor kepada laboran. Yang kedua, jika terkena zat kimia, bilas dengan air mengalir, kemudian cuci menggunakan sabun, dan jika masih terasa panas atau reaksi lainnya, tetap bilas menggunakan air mengalir. Yang ketiga, jika mata atau muka terkena percikan zat kimia, segera ke wastafel dan aliri dengan air bersih dari keran hingga beberapa menit. Jangan gosok mata. Jika iritasi berat, segera lapor laboran untuk mendapat pertolongan lebih lanjut. Yang keempat, jika tangan atau kulit terbakar ringan, kompres sebentar dengan air es, dan gunakan obat luka bakar yang ada di kotak P3K. Dan jika terkena serpihan kaca, upayakan keluarkan serpihan kaca tersebut dan obati dengan antiseptik yang ada di kotak P3K. Setiap bahan kimia memiliki sifat-sifat berbahaya dan simbol bahaya yang berbeda. Dari simbol-simbol di sini mewakili beberapa sifat bahan-bahan kimia. Jika kalian melihat botol reagen kimia, maka akan ada simbol seperti yang ada di sini. Ada juga bahan-bahan kimia yang bersifat mudah meledak, ada juga yang dapat menyebabkan racun atau dapat beracun, sehingga kalian perlu menjaga diri, hati-hati, dan memahami MSDS setiap bahan-bahan kimia. Sekarang kita masuk ke modul 1, yaitu materi pengenalan alat dan teknik-teknik laboratorium. Nantinya di laboratorium kimia dasar untuk penelitian ataupun praktikum, kita memerlukan alat-alat dan instrumen yang digunakan untuk menunjang pada proses itu. Alat yang pertama yang bisa kita pelajari yaitu gelas beker. Gelas beker biasanya digunakan untuk menampung cairan atau larutan serta bisa digunakan pada saat pemanasan. Untuk ukuran gelas beker bisa dilihat pada bagian luar. Di sini saya memegang gelas beker dengan ukuran 100 ml. Gelas beker ini sekalipun dia memiliki ukuran tertentu, tidak dapat mengukur larutan atau volume larutan secara tepat. Sehingga kalian bisa menggunakan gelas ukur. Gelas ukur dapat digunakan untuk mengukur volume larutan. Jika dirasa menggunakan gelas beker tidak terlalu tepat, bisa dialihkan dengan menggunakan gelas ukur. Karena gelas ukur memiliki keakuratan yang lebih daripada gelas beker. Gelas ukur terdiri dari berbagai macam ukuran atau kapasitas. Gelas ukur biasanya terdiri dari 5 mili kapasitas yang terkecil sampai 2000 ml. Alat selanjutnya yaitu Erlenmeyer. Erlenmeyer memiliki kegunaan yang hampir mirip dengan gelas beker. Namun, karena berbentuk labu, Erlenmeyer biasanya digunakan untuk mengaduk cairan atau mengocoknya, bisa digunakan juga pada saat titrasi. Untuk titrasi, ada labu yang disebut labu titrasi yang bentuknya mirip Erlenmeyer tetapi lehernya lebih besar.
memiliki beberapa jenis pipet, seperti pipet volum, pipet ukur, pipet tetes, dan ada juga mikropipet. Untuk menggunakan pipet volum dan pipet ukur, kita juga memerlukan bab atau pipetor. Bab merupakan alat untuk menyedot larutan yang dapat dipasang pada pangkal pipet ukur. Biasanya, bab atau pipetor dipasang pada pangkal pipet. Bab memiliki 3 saluran yang masing-masing saluran memiliki katup. Katup yang bersimbol A atau aspirate berguna untuk mengeluarkan udara dari gelembung. Bisa dicontohkan seperti ini, kita pencet A dan kita pencet, udaranya keluar. Selanjutnya, kita memiliki katup S atau suction, merupakan katup yang jika ditekan maka cairan dari ujung pipet akan tersedot ke atas. Kemudian ada katup E atau exhaust, berfungsi untuk mengeluarkan cairan dari pipet ukur. Kemudian kita pasang bab ke pangkal pipet ukur. Untuk mengambil larutan, mari kita pencet katup S. Meletakkan larutan yang telah diukur tadi, kita bisa memencet tombol atau katup E. Untuk proses titrasi, destilasi, ataupun prosedur lainnya yang memerlukan penyangga, kita dapat menggunakan statif, klem, poset, dan lain sebagainya. Memiliki cawan. Untuk cawan, kita memiliki 3 jenis cawan, yaitu cawan krus, ada cawan porselin, kemudian ada cawan arloji. Selanjutnya, alat yang biasa kita gunakan yaitu labu ukur. Labu ukur terdiri dari berbagai macam, biasanya digunakan untuk menyampurkan suatu larutan atau digunakan juga untuk proses pengenceran. Pasti kalian sudah tidak asing dengan yang namanya timbangan. Cara penggunaannya yaitu sebelum menggunakan, pastikan kabel sudah tersolok, kemudian kita pencet tombol on untuk mengaktifkan timbangan. Setelah itu, kita timbang menggunakan kaca arloji, kita buka, kemudian kita letakkan kaca arlojinya. Nah, untuk menimbang di neraca analitik ini, kita tidak diperkenankan untuk mengeklik tombol zero. Setelah itu, kita masukkan bahan yang akan diukur. Setelah kita mencatat hasil akhirnya, kemudian kita ambil. Kemudian setelah selesai menggunakan timbangan, jangan lupa kita off-kan. Dan yang terpenting, jangan lupa bersihkan sekitar timbangan dan meja timbangan yang digunakan untuk menimbang. Untuk mengambil larutan yang bersifat asam pekat, kita bisa menggunakan lemari asam. Bisa dilihat lemari asam. Untuk menggunakan lemari asam, yang pertama kita lakukan adalah memencet kedua tombol ini untuk lampu dan menghidupkan power lemari asam. Selanjutnya, untuk menghindari tubuh kita dari asam, kita bisa menggunakan ini. Jangan sampai melewati batas. Setelah kita menggunakan lemari asam,
kita tutup lemari asam dengan perlahan-lahan. Dan jangan lupa juga kita matikan lampu. Kemudian, instrumen yang biasa kita temui pada lab kimia yaitu oven. Cara membuka oven yaitu dengan cara kita menggeser pemegang oven, kemudian oven terbuka. Kita tutup oven secara perlahan. Dan jangan lupa geser pemegang lagi ke arah kiri. Pada penggunaan oven, ada setting penggunaan suhu yang akan ditentukan yaitu dengan cara menekan 2 kali, dan kita mengatur suhunya dengan cara memutar tombol yang ada di sini. Setelah suhu sesuai yang ditentukan, maka kita pencet ini, kemudian suhu akan berjalan sesuai suhu yang ditentukan. Video dari modul 1 itu sudah selesai. Selanjutnya ada tugas untuk kalian, yaitu kalian mencari 20 alat atau instrumen beserta nama dan gambarnya. Kemudian kalian cari tahu fungsi dan cara penggunaan alat atau instrumen tersebut. Sekian praktikum dari modul 1. Tetap semangat untuk mengikuti modul 2 sampai modul 3.